Selamat malam Jobreti. Semoga sehat selalu ya. Akhirnya Bang Valen tidak jadi gantung mic. Akhirnya Piala Menpora selesai. Alhamdulillah, selamat buat Persija yang akhirnya menjuara di Piala Menpora, dan selamat buat peserta yang lain yang ikut andil di turnamen pramusim ini ya. Dan kalau kita lihat formatnya juga sudah jelas nih Om Yuki ya. Ini menurut gua ya, secara pribadi formatnya juga cukup jelas. Kemudian pelaksanaannya juga cukup lancar walaupun di tengah pandemi dengan sedikit mendadak gitu kan. Dan malam hari ini selain Om Yuki yang hadir di Depdagri, juga ada Vino, info dari lapangan. Ini lagi main basket apa lagi main bola sambil dia? main basket ya. Harusnya di lapangan. Ini info orang, bukan info orang dalam lagi nih. Udah mandi belum? Gue sampai ngekos loh di Solo. Luar biasa. Oke, Om Yuki, melihat pelaksanaan dari Piala Menpora kemarin secara keseluruhan bagaimana Om Yuki? Oke ya, dalam konteks pertandingannya menurut gue udah oke. Terus prokesnya juga dijalankan dengan sangat baik. Itu yang penting ya. Terus produksinya, penyelenggarannya udah oke. Memang ini walaupun tadi Niko bilang ini terbilang dadakan ya, karena diadakan di tengah-tengah pandemi untuk mengisi kevakuman dan menghidupkan kembali urat nadi sepak bola. Betul. Tapi menurut gue udah bagus banget. Makanya kan hashtag main bola lagi itu kan perlu dihidupkan kembali. Dan terlepas dari siapapun yang juara, dari sisi penyelenggaraan seperti tanyakan Niko, gue sih udah oke banget sih. Jadi sebenarnya nggak ada alasan untuk mengganjal, menunda lagi kompetisi resminya gitu. Oke, cakep. Kalau Vino sendiri, menurut laporan pandangan mata di lapangan secara keseluruhan Piala Menpora ini seperti apa, Vin? Gue sih lihat ya semoga yang dibilang zero case itu benar ya, karena memang so far katanya zero case. Dan itu setelah 1 tahun nggak main, nggak ada apa-apa, untuk penyelenggaraan sejauh ini, meskipun ya kurang lebih adalah kurangnya juga gitu. Tapi kalau nggak ada yang kurang tuh kan nggak akan jadi belajar juga ya ke depannya gimana ya. Tapi so far kalau gue boleh bilang ya, kalau skala cepet ya masih 80 lah kalau sekarang. Sisa kekurangannya gue rasa memang kelulusan minimum ya. Gimana Mas? Oh, sudah memenuhi syarat untuk lolos ya, 80 itu. Oke. Iya. Walaupun practically-nya pun ini halo? Iya, terus. Halo? Oke. Ya, walaupun prakteknya juga kan ini kan baru dihimbau ya, nggak boleh keluar tapi kan kenyataannya masih banyak tuh yang keluyuran. Bahkan Barito Putra sendiri update tuh waktu di Instagramnya kalau dia bikin satu kunjungan keluar, tapi ya alhamdulillah nggak ada apa-apa kan. Nah, itu kan yang sayang tuh kemarin. Halo? Iya. Yang sayangnya tuh kemarin baru cuman himbauan doang. Jadi nggak boleh keluar, nggak boleh apa. Dan kemarin gue ngobrol sama siapa? Pak Lulu Adian Lukita, bahwa konsep sementara bubble tuh buat liga nanti bakal diterapin, dan kurang lebih kayaknya yang gue dapat infonya masih di Pulau-Pulau Jawa lah buat Liga 2, Liga 1 di grup-grupin. Cakep. Dan nanti kita ngomongin Liga 1, nanti kita akan coba hubungin info orang dalam ya. Nanti. Ya, tapi yang jelas tadi Om Yuki sempat bilang kita sudah memenuhi syarat kelulusan untuk menyelenggarakan Liga 1 80%. Tapi sayangnya kemarin sedikit ternoda ya dengan oknum euforia. Yang sangat luar biasa. Yang di Bandungnya begitu, di Jakarta juga seperti itu, tidak mematuhi protokol kesehatan, mengabaikan. Kemudian di Bandung juga ada sedikit insiden. Ini wacana tetap berjalan ya Liga 1, jangan sampai betul. Iya, jadi Menpora kemudian PSSI sudah, ataupun juga penyelenggara Piala Menpora kemarin LIB ya. Itu sudah melakukan rapat evaluasi, dan mereka membuat konklusi bahwa kejadian yang tercipta setelah pertandingan baik di Bandung maupun di Jakarta itu di luar konteks penyelenggara
Piala Menpora. Iya. Dari sisi itu benar ya, karena memang itu kan di luar radius lapangan, Betul. di luar dari domain penyelenggaraan penyelenggara ya. Iya. Jadi memang kalau itu dicampur adukan, memang ada sebab musabab ya, ada sebab musababnya lah. Tapi nggak bisa itu dikaitkan sebagai kegagalan dari penyelenggaraan Piala Menpora, karena sepak bola itu punya garis demarkasi sendiri. Jadi kalau dalam radius 100 meter atau berapa kilo ya dari sekitar lapangan itu masih menjadi penanggung jawab, masih menjadi tanggung jawab penyelenggara. Tapi kalau udah jauh itu beda cerita ya. Itu udah nggak bisa lagi dijangkau, maksudnya udah di luar konteks. Jadi nggak bisa disalahin penyelenggaraan. Ini lebih kepada bagaimana protokol pengamanan di masing-masing kota itu, karena udah jauh banget gitu ya. Apalagi siapa yang duga tiba-tiba ada serangan ke ke Geraha Persib, terus tiba-tiba ada konvoy di mana di HI gitu. Itu Pancoran juga. Saya nggak tahu apakah mungkin kedepannya bisa diantisipasi, misalnya dari sisi intel kepolisian yang sudah mulai mengantisipasi ketika partai-partai besar berlangsung, ini sudah mulai. Harusnya ada imbauan juga ya, ketika tim juara dilarang ada perayaan di tengah jalan. Itu lebih ke sisi itunya sih. Tapi kalau untuk itu dijadikan alasan menggagalkan enggak lah, terlalu jauh, ekstrim lah gitu. Menurut Vino, dengan adanya kekacauan kemarin seperti apa, Vin? Tapi kan maksudnya ada pihak yang pengen menggagalkan. Nah, emang siapa, Vin? Jadi maksudnya gue setuju sama Mas Yuke. Jangankan itu, pembunuhan supporter yang radiusnya berkilo-kilo pun sebenarnya domainnya udah beda kan. Itu udah crime, walaupun memang rootsnya karena supporter gitu kan. Cuman ya itu dia, si supporter yang demo ataupun yang terlampau euforia itu mestinya juga masih aware di luar kalau si sepak bola ini belum kasih izin, dan juga ada beberapa pihak juga yang yang bahkan nggak setuju kalau si Liga 1 jalan itu. Sebenarnya ini domain yang berbeda, tapi gua rasa juga mereka harus aware. Dan ya gue sih kemarin tuh kalau gue pribadi ngelihatnya tuh mau yang marah berlebihan atau euforia berlebihan, gue sih nggak pengen lah itu terjadi gitu. Tapi kan jangankan di Indonesia ya, waktu Liverpool buka puasa aja 30 tahun gimana di mereka pesta di luar, jadi memang kayak euforia manusiawi lah, memang nggak bisa dibendung. Dan ini memang sulit dikasih pengertian. Iya. Kan ini setahun nggak ada puasa bola, tiba-tiba timnya dikasih juara, harusnya ada kemakluman juga, dan ini hal berbeda. Cuman yang menarik, waktu itu gue di Solo yang pertama, ya gue ngobrol, sempat nanya ke ketum bahwa waktu itu Persija udah masuk final, Persib masih harus kalahin PSS. Ya gue bilang, ini gimana antisipasi final kalau memang nih dua tim ketemu. Terus yang dia bilang waktu itu, dia merasa aman. Ini gue pernah ngomong di episode sebelumnya, dia merasa aman kalau waktu PSS lawan Persib di Mago itu nggak ada apa-apa. Ya mungkin gue harusnya sih, gue nggak tahu ya komunikasi apa yang dilakukan ketum di belakang. Apakah dia kepikiran juga nggak sih antisipasi untuk hal-hal yang telah terjadi itu ya di Jakarta dan di Bandung itu sendiri itu, impact-nya gitu. Jadi ini menurut Vino dan Om Yuki sendiri, sebaiknya kejadian yang ada di Jakarta, di Bandung, kemudian dengan penyelenggaraan di Solo itu dipisahkan. Jangan dihubungkan juga sama izin ya. Biarkan itu izin tetap berjalan, nanti biar Liga 1, Liga 2 itu juga bergulir, intinya seperti itu ya. Baik, nah kita masih ngomongin tentang Piala Menpora. Kalau kemarin juaranya jelas Persija, kita gak lengkap kalau ngomong tentang tim baru ini ya, di bawah Pak Sudirman. Ini sangat luar biasa, walaupun tidak ada Evan Dimas, tapi masih bisa menunjukkan ketajamannya. Walaupun awal-awal di Piala Menpora sempat terseok-seok nih, Om Yuki. Ini kalau inget gak waktu yang sebelum kita preview ya, kalau nggak salah sama Vino juga di sini. Iya, sama Vino di sini. Bulan nih, gue nggak bisa prediksi kecuali kalau sudah leg pertama. Nah, kan setelah leg pertama kita nggak ada. Anggapnya seri kan? Kita setelah leg pertama kan kagak ada siaran kan. Leg pertama kan menang Persija 2-0 kan. Saat itu cuman gue nggak bisa, kita nggak munculkan lagi preview membahas soal itu.
Jadi kita baru selesai sekarang. Tapi satu hal yang gue ingat, gue bilang waktu itu akan ada kartu merah. Nah, hujan kartu. Kejadian kan, hujan kartu udah pasti. Ada kartu merah nih gue bilang gitu kan. Kejadian di leg kedua kan, si Bayu Fikri kartu merah. Jadi emang pertandingan ini penuh gengsi, prestis, terus emosi, apapun lah. Yes. Jadi itu nggak mungkin terhindarkan gitu loh. Pasti akan clash-clash itu terjadi benar. Bukan saja clash di lapangannya, tapi juga akhirnya terjadi di luar lapangan kan dengan tadi sempat dikatakan oleh Niko euforia yang berlebihan, terus kemarahan yang juga berlebihan. Karena ini melibatkan dua musuh abadi ya. Jadi, itu nggak bisa dihindarin gitu. Itu pasti kejadian dan memang terbukti gitu. Yang gue sayangin memang jadi seperti anti klimaks saat kemarin karena final kedua itu Persib sudah merotol duluan pemainnya, jadi main 10 orang. Akhirnya picknya mereka yang kita harapkan bisa comeback, memberikan perlawanan sehingga laga kejutan lah ya. Jadi lebih seru. Itu nggak terjadi. Gitu. Karena mereka harus bermain dengan 10 orang sejak awal. Berat itu. Babak pertama kan. Oke. Ini kalau melihat hasilnya Persija ini menjadi awal yang bagus dong bagi Persija untuk memulai musim nanti Liga 1. Dari sisi Persija iya. Dari sisi Persija iya. Pertama gue lihat sekali lagi ya ini menjadi bukti bahwa kita tidak boleh meremehkan pelatih lokal. Kalau dia dikasih kesempatan, dikasih kepercayaan, dikasih waktu yang cukup untuk membangun tim, niscaya dia akan bisa perform juga, nggak kalah dari pelatih asing. Ini kan sebenarnya potret yang mau coba ditawarkan ke publik nih. Finalnya lokal lawan asing loh, kira-kira gitu. Dan lokal ini suffer dulu loh, waktu pas penyisian dia sempat ada hashtag Sudirman out kan gara-gara kalah sama PSM kan. Tapi kita lihat mentalitasnya bisa membuktikan dia bisa bikin grup, dia grup lagi itu pemain bisa bangkit lagi sampai ke final dan juaranya itu mutlak lagi 2 kali menang di 2 kali laga final. Itu bukti saya bahwa ini kita harus kasih apresiasi buat pelatih Sudirman gitu. Sekali lagi kalau kita mau kasih kesempatan untuk pelatih lokal, mereka nggak kalah. Dan Sudirman ini belum ngantongin lisensi AFC Pro. Itu dia masalahnya. Kalau betul, iya. Vino, kalau Sudirman ya di pramusim, bagaimana untuk liga nanti? Walaupun tadi kata Om Yuki belum mengantongi lisensi, berarti nggak bisa dong? Ya, itu kan sempat ditanya juga ya sama teman-teman pers di presscon, bagaimana gimana setelah piala atau setelah final ini hasilnya positif, ada pembicaraan nggak ke arah sana gitu, dan harusnya dia bilang sih sejauh ini belum ada tawaran untuk jadi pelatih definitif di Persija. Cuman ya salut banget sih sama bapak ini yang dibilang guru penjas lah, dibilang apalah gitu kan. Betul. Tapi satu hal loh, dia itu udah lama sebenarnya di Persija tuh, jadi memang udah tahu banget lah si Persija. Kemarin 2019 kan terakhir kan. Elektro ya. Ya, Elektro. Orang lama di Persija lah gitu yang gue lihat si Sudirman ini. Iya, tapi seenggaknya si Sudirman ini bisa membentuk Persija dalam waktu singkat, menggabungkan pemain muda dengan pemain asingnya. Iya, dan terpenting Niko dan juga Vino, dia pelatih yang cukup berani mempromosikan pemain muda. Itu banyak sekali. Ya kan? Tapi Mas Yuke sama si Taufik Hidayat itu 2 pemain asal Elite Pro loh. Elite Pro U20 terakhir berani ya. 2019. Sekarang dipromosikan naik tingkat, main di dua leg final. Itu luar biasa keberanian pelatih, padahal tekanan besar di situ dan 2 anak itu perform. Bisa menunjukkan Iya, di luar itu tim lain juga kan menjadikan ajang ini kesempatan untuk mempromosikan pemain muda ya, seperti Persebaya memunculkan Marcelino, pemain timnas U16 kemarin juga main juga. Terus ada Ronaldo Kuate di Madura United. Jadi saya kira makanya ini ada benang merah yang juga harus diambil dan juga diwujudkan dalam implementasi pembinaan, bahwa generasi di bawah ini lewat ajang Menpora harus kembali dihidupkan. Maksudnya kompetisi Elite Pro itu harus dihidupkan dan wajib dihidupkan kalau kita mau punya generasi-generasi berikutnya. Ini Om Yuki sudah berbicara jangan cuma seperti fokusnya ini. Liga 1 aja gitu. Bawahnya nggak dipikirin. Didukung nanti, juga kan. Iya. Nanti yang beredar di atas itu pemainnya itu lagi. Lulu lagi gitu. Siapa tahu ada pemain-pemain muda yang bisa menunjukkan atau siap bersaing dengan Simic. Kenapa? Karena selama ini Simic baru nyetak 2 gol dari 7 pertandingan. Itu kenapa Om Yuki lihat Simic seperti itu? Iya, dia belum ngeblend ya. Kedua,
ini kan bukan tahun pertama atau kedua Simic ya. Gaya mainnya udah makin dihafal. Oke. Kalau nggak ada jurus-jurus baru, dia akan mudah untuk dimatikan. Oke. Nah ini yang gue mau ngomong juga. Rico tanpa Simic, Rico is Rico. Simanjuntak is Simanjuntak gitu loh. Dia bisa menginfluence jalannya permainan. Dia bisa mengubah arah permainan dengan caranya dia. Dia bukan lagi penyerang sayap yang klasik ya, yang cuman tugasnya nusuk-nusuk, tapi dia juga masuk ke dalam, buat manuver. Bikin 2 assist kemarin kan. Bahkan dia bikin gol di leg kedua. Yes. Ya kan? Ini bukti bahwa ini loh harusnya pemain itu nggak tergantung sama 1-2 orang, tapi dia bisa mempengaruhi. Kalau gua yang jadi TSG-nya, Technical Study Group, gua pilih Rico Simanjuntak best player-nya. Nah, pada Simic ini lebih ya. ke personal ya, bukannya Marklock, tapi dia. Marklock. Ya kalau gue pilihnya dia Rico Simanjuntak daripada Marklock maksudnya ya, bukan Simic. Marklock kan oke, fine, dia juga punya pengaruh ya secara permainan Persija secara umum. Tapi yang menentukan di saat-saat kritis, apalagi Rico. di final, ini nggak ada obatnya Rico. Betul. Nggak ada obatnya. Bahkan kemarin sempat bilang nggak ada Simic, nggak apa-apa. Nggak ada masalah kan? Nggak ada masalah kan? Bebek yang tampil gila, Rico. Ini pemain ini gila banget. Gokil. Nah, lu pernah periksa nggak dia ada pusernya nggak? Jangan-jangan nggak ada pusernya. Orang kemarin sempat dari mana luar kota balik Jakarta langsung main kan? Iya itu. Gila itu. Mesti ditanya dia minum ramuan apa itu. Vino, jangan si Rico minum jamu ramuan khas ya. Tapi menurut lu Simic masih dibutuhkan nggak oleh Persija nih? Ya kok sih harusnya ini jadi tahun pertimbangan buat Persija ya, lihat Simic ya. Apakah dia harus lanjut atau kan kalau gue lihat performanya masih gitu-gitu aja ya, harusnya Persija bikin refreshment di depan. Dan ini kan benar kata Mas Yuki, pemain asing tuh kalau dia nggak improve, kalau dia nggak gampang banget kebaca itu. Bahkan kayak tahun lalu Persib dengan berani buang Ezekiel kan. Persib dengan berani buang Ezekiel, ada pembaruan di depan, akhirnya dapat Wander Luiz kayak gitu. Terus banyaklah pemain asing yang nggak bertahan lama dan klub berani untuk refreshment di lini pemain asingnya gitu. Gue rasa ini kalau buat Simic itu kan, kalau Simic permainan udah kebaca tuh gue rasa bukan kayak tahun ini aja dia masuknya. Pernah kayak yang tahun awal dia baru masuk, tahun kedua tuh agak melempem tuh yang pas Bali United juara apa gue lupa, tahun kedua agak melempem. Terus sempat naik lagi di preseason. Artinya memang secara permainan emang orang tuh udah melihat Simic sentris banget sih Persija ini gitu kan. Dan adalah pokoknya pemain yang sudah cabut dari Persija, 2 pemain sempat gua tanya dan dia akuin kalau pola permainan Persija itu ketika yang satu pemain ini pernah juara bareng sama Simic, yang satu datang setelah Persija juara dan dua-dua ini udah keluar. Dia bilang memang dia akuin bahwa Simic tuh emang jadi sentral permainannya saat itu. 2 pemain ini akuin. Dan itu salah satu hal yang membuat mereka cabut dari Persija karena merasa kayak ya udah mereka akan dapat porsi banyak. 2 pemain. Maksud lu Fitra Ridwan gitu? Disebut. Tembak aja. Oh bukan itu. Oh bukan Om Yuki. Pokoknya sempat rame lah kemarin dia cabut gara-gara agak akur sama Simic. Dan memang gue pernah ngomong diakui itu. Oke, ini intinya dilihat dulu ya seberapa dibutuhkannya Simic ya. Kalau udah mulai gitu-gitu aja lebih baiknya dilepas ya. Tapi kalau Persib sendiri sudah melepas Farsad Nur. Ya. Udah. Farsad Nur pantas dilepas lah. Tidak sesuai ekspektasi kan? Nggak bikin asis, nggak bikin gol, mau ngapain pemain asing dipertahanin kalau kayak begitu. Gemuk banget tapi kelihatan tuh. Nah ini kalau nyari, lihat tuh perutnya lepas, Muhammad ngomongin gemuk, insertnya perutnya begitu lagi. Ini kalau ngelihat gelandang kreatif di Persib dengan hilangnya Farsad Nur, haruskah membeli pemain asing lagi atau percaya kepada pemain lokal Om Yuki? Gini ya, sebenarnya Persib dan Persija ini mirip-mirip ya. Pemain asingnya banyak. Pemain asingnya banyak. Maksudnya yang asing murni sama yang asing naturalisasi. Ya, jadi separuh-separuh sebenarnya. Iya. Kalau mereka mau cari pemain asing yang beneran kualitas sekalian lah, yang memang kelas 1 kualitasnya gitu loh. Kalau di lini tengah mereka perlu kreatornya nomor 1 gitu loh. Yang model kayak Paulo Sergio misalnya, selevel itulah.
daripada tanggung-tanggung, sorry to say gitu Esteban Vizcarra. Vizcarra. Ini udah old school, menurut gue udah lama banget pemain ini dan gaya mainnya begitu Iya, aja gitu. usia juga berpengaruh. Menurut gue nggak terlalu signifikan buat Persib gitu. Kalau ngandelin lokal juga, walaupun kita harus akui kalau Beckham ini terus diberi kesempatan, maka dia juga punya value yang besar ya. Kalau diberi kesempatan, masalahnya kan gue lihat Persib nggak gitu. Persib pasti pemain playmakernya itu pasti asing. Terus strikernya asing. Stoppernya asing, itu kan selalu begitu kan. Kalau memang seperti itu patternnya, ya cari pemain asing yang memang memang ya cakep yang ya. grade 1 gitu, jangan tanggung-tanggung. Iya, gitu. jangan KW super ya. Kalau lu Vino gimana Vino? Ya tapi kalau buat Farshad kan kayak apa ya? Kayak gambling lah beli sama dia kan. Mungkin udah terbukti susah juga sih Mas Yuke cari pemain yang grade 1 dengan kondisi pandemi kayak gini, harganya juga naik dan si Farshadnya pun awalnya kan diprediksi bakal bagus banget kan dengan CV-nya yang bagus itu loh. Nah ternyata kan ya begitulah mainnya kan. Iya. Nah tuh gitulah badannya gede nggak ngapa-ngapain dan diganti juga itu kan. Iya ganti aja nggak kepake. Nah terus akhirnya yang gue dapat infonya kemarin ini penting nih. ngobrol sama jajaran boardnya bahwa kalau nggak kalah kemarin di final, lesson yang dia dapat tuh dia nggak akan dapat bahwa memang masalah yang terjadi di dua final itu adalah di tengah. Terjadi di dua final itu adalah di tengah. Dan itu diakuin bahwa 2 kali kalah di final itu dia kalah di lini tengah. Gimana Persija baiknya dengan Rohit Chan dan Mark Locke, sedangkan Persib nggak tahu mau pakai siapa gitu. Persib nggak tahu mau pakai siapa. Deddy Kusnandar lagi nggak perform, mungkin kebantu sama Beckham Putra aja waktu itu yang masih muda. Nah ternyata dan gue ngobrol memang lagi ngincar 2 midfield gelandang, karena menurut gue ini sangat fair yang ngincer 2 midfield, bahkan harusnya lebih ya, karena kan dia kehilangan Kim Jeffrey sama Omid, ya 2 midfield lah, Kim Jeffrey sama Omid harus ditambah lagi sama 2 midfield lagi, dan itu lagi diincar. 1 asing Asia, 1 adalah dia lagi lihat pemain yang perform di Piala Menpora tapi belum dapat kontrak tetap. Ya bisa jadi dari PSM, bisa dari jadi klub dari lain lah ya. aja. Iya. Oke, itu Om Yuke bocoran dari Vino tentang klub yang diincar. Kan kita masih menunggu berapa bulan ya? 1 bulan atau 2 bulan ya menuju Juli menjelang kick off. Nah, menjelang masa itu, menjelang kick off Liga 1, Liga 2 kan kita melihat siapa nih klub yang langsung tancap gas untuk membenahi skuadnya. Kalau Arema yang tancap gas justru Liga 2 yang tancap gas. Ya. Persis Solo. Itu beda kelas tuh. Ya kan sama-sama digelar juga. Iya, lagi seru juga kan sih. Nggak jauh ini kan sama-sama digelar. Justru makanya gue bilang yang menggeliat nih, kalau setelah Piala Menpora ini memang sekarang belum kelihatan nih. Mereka masih recovery, masih coba observe lah ke beberapa tim mencari pemain yang kelihatannya kosong dan punya kualitas. Tapi di Liga 2 justru yang mereka langsung jor-joran. Paling jor-joran, terutama Persis ya. Kemarin baru datengin Beto. Sebelumnya Marinus Manewar. Terus sebelumnya Rans datengin Samsir Alam. Aduh. Itu kan tancap gas juga Mas Yud. Menggeliat juga Eloko. Tapi pemainnya bro, beda banget. Itu emang bukan pemainnya? Itu artis ya? Gue taunya. Dewa United juga tuh Sumapol. Ya, Dewa United, kece. Oke lah. Sama PSG Pati ya. Pati Saint-Germain. Oke. Baik, ini Saint-Germain. Oke, ini selain kalian berdua, kita juga mencoba menghubungi info orang dalam Hanif. Wih, Mas Bro. Oh iya, temannya. Halo, selamat sore Mas Bro. Selamat sore. Kok selamat sore sih? Udah sore bener nih. Iya, malam. Malam ini. Itu cahayanya kencang banget ini. Oke. Maklum, kegiatan banyak banget sampai lupa waktu ini. Wih, udah balik Jakarta apa masih di sana nih? Masih lah ya. Rencana malam ini langsung balik Jakarta. Oke, siap. Ini terkait persiapan Liga 1 gimana? Hari ini tadi kan sudah ada koordinasi ya. Kalau saya mendapatkan info dari teman-teman yang bisa dipercaya, hari ini sudah persiapan dengan beberapa pihak terkait untuk persiapan Liga 1 yang rencananya awal Juli nanti. Karena ada beberapa opsi yang harus dipertimbangkan secara bersama dan akurat, dan itu melibatkan banyak pihak. Jadi itu yang tidak bisa diputuskan secara cepat, butuh kajian yang lebih mendalam, begitu ya. Oke. Ada info tambahan lagi mungkin soal izin, pengamanan, seperti apa? Iya kan ini terkait
Kan mau nggak mau Ya. kemarin ada evaluasi nggak terkait jadwal atau perizinan, ada kekacauan di dua kota ini, Jakarta dan Bandung? Ya, memang itu benar-benar di luar dugaan dari teman saya tadi ya, bahwa memang mereka sudah mengklaim bahwa tidak banyak tindakan supporter sampai dengan babak final yang kedua. Tapi di luar dugaan ada 2 kelompok supporter yang di luar dugaan, sekali lagi di luar dugaan ya. Dan kebetulan dari pihak panitia juga sudah menghubungi ketua masing-masing kelompok supporternya, dan keduanya juga langsung mengutarakan permintaan maaf, terutama kita tahu bahwa ada euforia yang berlebihan dari teman-teman di Jackmania. Mereka bisa memenangkan turnamen yang notabene persiapan juga kurang begitu maksimal. Sementara ada teman dari Bobotoh yang kemarin sudah menghubungi langsung ketuanya, mereka minta maaf karena dalam tanda petik merasa kecolongan. Ada oknum, dalam bahasa mereka oknum, yang kecewa dengan kekalahan dari Persib, sehingga mereka membuat kegiatan atau tindakan yang dirasa mengganggu kenyamanan publik, seperti itu. Oke. Kalau Om Yuka ada pertanyaan lagi buat Hanif nggak? Kalau saya sih lebih izinnya nggak berubah ya, atau jangan sampai dibatalkan lagi gitu kan? Iya, Nif, ada perubahan format nggak atau tetap dengan format yang direncanakan sebelumnya? Iya. Terus dengan Liga 2-nya apakah juga ada perubahan jadwal misalnya dengan situasi yang sekarang terjadi gitu? Kan ini ada rangkaiannya kan. Kalau Liga 1-nya geser pasti Liga 2-nya geser gitu. Apakah tetap on schedule? Ya, sejauh ini masih sama ya, artinya Liga 2 itu akan bergulir 2 pekan setelah Liga 1. Nah, pertanyaan sekarang masih dirumuskan kapan waktu yang tepat untuk Liga 1. Memang kemarin kalau melihat dari statement Ketua Umum PSSI di hadapan teman media, diusahakan pada tanggal 3 Juli. 3 Juli, artinya setelah itu plus 14 hari baru Liga 2. Terkait format sekali lagi masih dimatangkan menurut teman saya. Dan besar kemungkinan masih seperti di awal kemarin, masih ada beberapa pembagian grup. Karena tidak mungkin dan kecil kemungkinan kalau harus memakai home and away, karena situasinya belum bisa dikatakan benar-benar ideal. Begitu juga dengan Liga 1, sepertinya masih bubble masih bubble, mungkin bisa semi bubble gitu. Tapi yang jelas besar kemungkinan tidak berbeda jauh dengan pelaksanaan dari Piala Menpora kemarin, karena kalau kita melihat beberapa tim Jawa, jika dilakukan home and away maka akan berat, karena tidak ada penonton, jelas akan berpengaruh terhadap pemasukan, terhadap finansial mereka, dan biayanya akan jauh lebih murah ketika mereka standby di salah satu kota di kota Jawa, seperti itu. Kotanya belum nih ya? Apa tempat yang sama nih? Kalau kota mah menurut gua ini nggak akan jauh dari kemarin yang nggak akan jauh dari Jawa Tengah kali ya? Ya itu menurut Vino saat ini, tapi kan bisa berubah lagi. Tunggu 2 bulan lagi lah. Itu kenapa Barito masih stay di Jogja? Mostly kok pasti pada stay di Jogja, Mas. Berarti udah kepikiran untuk stay di tempat itu. Kalau menurut gua tim yang luar Pulau Jawa. Vino dan juga Hanif tentu harus ada tambahan kota baru. Kalau memang jadi ada alternatif lah ya. Jadi jangan terlalu terkonsentrasi di Jawa Tengah dan Jogja, tapi ada kota-kota lainnya juga bisa dijadiin tempat bubble juga. Biar walaupun jaraknya nggak terlalu jauh, pasti di Jawa lah, nggak mungkin di luar Jawa. Tapi kemungkinan besar memang di Jawa, tapi kemungkinan juga tidak akan terlalu Jawa Tengah sentris ya. Betul. Pasti ada penjabaran sepertinya. Memang di Piala Menpora kemarin terpusat di situ, tapi itu bukan menjadi gambaran kota-kota yang dipakai, itu gambaran teknis secara awal. Bisa jadi hal yang sama dilakukan di kota lain, di provinsi lain. Kita tahu kan ada beberapa provinsi atau mungkin dua atau provinsi yang berdekatan, yang setidaknya ada 8 sampai 9 stadion. Nah ini clue awalnya seperti itu. Pematangannya seperti apa? Sekali lagi tunggu depannya. Kan, Banten, bisa Surabaya, Tira, Persikabo, Persija, Sidoarjo sendiri. Banyak ya. Jangan main nebak-nebak dulu lah. Tunggu minggu depan. Minggu depan ya? Oke, minggu depan. Terima kasih Mas Hanif atas infonya. Oke, ini menarik ya. Ini menarik karena persiapan ya menjelang liga itu menjadi sebuah hal yang ditunggu, perekrutan pembelian pemain juga, klub-klub juga gitu kan, pelatih siapa, Arema juga sedang mengincar pelatih baru. Iya kan, ini kita juga belum tahu apakah pelatih lokal lagi atau pelatih asing lagi ya kayak yang dipakai. Menurut Vino ada bocoran nggak nih, kalau Om Yuki sendiri ada info nggak? Yang gue dengar di medsos, Arema punya klausul kontrak pelatih yang agak nyeleneh ya, jadi
pelatih itu akan dinyatakan out dengan sendirinya kalau tidak bisa memenangkan 3 partai kandang beruntun. Oke. Jadi gila benar juga. Itu evaluasinya ekstrim banget. Ngeri ya? Ngeri gitu. Iya. Apakah itu tuntutan juga tinggi? Ya memang sih kagak ada aturan tertulis harus pelatih itu harus minimal berapa bulan atau emang nggak ada sih. Kapanpun bisa jadi kursi panas gitu kan. Cuman kalau syaratnya seperti itu orang ngeri juga kali ya mau jadi pelatih. Gue cuman umur gue setiap minggu nih dalam ancaman kan. Harusnya bisa ke Persija dong, memberikan kepercayaan penuh gitu kan. Atau kayak PSS Sleman, justru out tapi hasilnya juga menurut Om Yuki cukup baik kan. Betul, jangan sampai seperti itu, ngeri juga sih tuntutan pelatih. Udah ikut Premier League Om Yuki, nggak perform out. Tapi yang ditunggu-tunggu juga selain persiapan menjelang Liga 1 adalah persiapan timnas nih. Beberapa nama sudah dipanggil ya Om Yuki, ada 34 nama. So far secara keseluruhan materinya sudah cukup baik. Iya, ada yang menarik ya, yang memang Egy dipanggil. Iya, yang menarik itu ada beberapa nama yang mestinya punya kesempatan untuk dicoba ataupun dipanggil tapi tidak dipanggil, seperti Sadi Ramdhani, kemudian Ilmansyah yang kemarin main on fire bersama PSM. Juga ada si kiper Persija juga nggak dipanggil kan, Andri Tani gitu. Jadi ya ini memang lebih ke selera pelatih sih ya, selera pelatih. Terus melihat prioritasnya juga seperti apa. Ini kan boleh dibilang hanya dalam tanda petik untuk menggugurkan kewajiban karena kita secara peluang kan udah habis untuk bisa lolos dari kualifikasi Piala Dunia ini kan. Dan ya yang terbaik lah menurut gue ini yang udah di jaring ini udah mewakili lah dari komposisi terbaik yang kita punya saat ini gitu. Saat ini. Itu makan 3 dari 34 nama itu masih akan disaring lagi kan? Dipilih lagi? Enggak, ini pasti kayaknya di bawah semua deh. Ini di bawah semua? Karena kan kita main sekaligus 3 pertandingan. Tanggal 7, tanggal 11, tanggal 13 kalau nggak salah bulan Mei. Jadi 1/10. 1 sampai 10 kan. Ya. Jadi kan itu kita perlu squad agak gemuk memang karena ada 3 match kan. Tapi nggak tahu. Ini kan masih pemanggilan awal ya. Bisa aja nanti tengah jalan ada lagi nama baru dipanggil. Ada lagi yang ya kelihatan ini nggak fit, ganti gitu, atau ada yang cedera akhirnya nggak bisa ikut. Tapi ya ini perwakilan yang menurut gua udah cukup ini sih. Ini kalau sama STE jangan meremehkan hal-hal kecil-kecil ya. Kemarin ada dipulangkan yang telat dikit diganti gitu kan Om Yuki. Jangan sampai seperti itu. Kemudian ada jadwal juga TC 1-10 Mei. Kemudian tanggal 25 itu ke WA ya? Iya, WA betul. Kemudian untuk jadwal kualifikasi Piala Dunia untuk grup G, Indonesia, Thailand tanggal 3 Juni juga, Vietnam tanggal 7 Juni, dan terakhir UEFA 11 Juni. Ini Emirat Arab ya? Iya. Vino, masih ada di situ nggak Vino? Oh Mas Hanif juga? Ada Mas. Oke, Mas Hanif, melihat persiapan timnas sendiri, Mas Vino sudah hadir juga dengan komposisi beberapa pemain sampai Elkan Bagot juga dipanggil, Witan Sulaiman, tadi Om Yuki juga sempat menyinggung pemain-pemain yang tampil oke di Piala Menpora, kenapa nggak dipanggil? Ini seperti apa nih, Mas Hanif? Vino dulu boleh, Vino. Vin? Berpuasa nggak Vin? Vin? Suaranya mati nih, nggak kedengeran nih. Oke, ke Mas Yuki. Halo, atau Mas Hanif denger, Vino? Cek. Coba silakan, jawab dah. Dengar nggak suara gua? Aman, denger. Gimana timnas nih? Nggak tahu tadi Mas Yuki udah bilang apa belum, tapi yang gue dapat infonya memang ini kan di prepare buat SEA Games ya. Iya. SEA Games karena memang di kualifikasi ini udah nggak menentukan lagi, walaupun sebenarnya menentukan untuk perbaikin ranking ya, tapi kayaknya gue lihat coaching nggak peduliin itu, dan dia memang kayak memanfaatkan agenda kualifikasi ini buat menatap SEA Games ke depannya, dan dimasukkan beberapa pemain senior, karena kan kalau gue lihat proporsinya juga lebih banyak yang nggak campur deh gitu kan. Tapi memang si senior ini yang gue lihat memang buat mengisi 3 slot buat SEA Games nanti, dan menambah referensi Coach Shin Taeyong buat pemain-pemain senior, salah satunya Mark Klok memang yang gue lihat. Mark Klok dipanggil. 4 pemain Persija ya dipanggil ya kalau nggak salah ya. Iya. Termasuk Salman yang jarang main juga, terus Brevatari, Mark Klok, satu lagi siapa ya?
Oh, udah tidur sama Osvaldo Hai. Valdo. Iya. Valdo Hai. Oke, Mas Hanif sendiri melihatnya gimana Mas Hanif dengan komposisi pemain yang ada nih? Ya, memang kalau sekali lagi ini berdasarkan info dari teman saya ya. Jadi ini memang jadi satu gabungan. Tidak benar kalau ada anggapan beberapa pemain yang tampil potensial di Piala Menpora tidak dipanggil karena memang ini beberapa nama ini sudah dipantau sebelum Piala Menpora. Jadi kemungkinan untuk berubah bisa saja karena dari info yang saya dapatkan dari teman-teman, semua pertandingan yang ada di Piala Menpora rekamannya dikirim ke Sintayong. Artinya ada pengamatan yang sangat detail dan jeli, tapi tidak untuk kemungkinan nantinya beberapa nama itu akan mengalami perubahan. Tapi terlepas dari itu, saya melihat bahwa ini menjadi komposisi yang paling tidak ada rencana jangka panjang. Memang itu kan kalau melihat dari agenda terdekat kecil kemungkinan, tapi lebih mengarah pada memang benar kata Vino, lebih pada ranking FIFA nantinya. Tapi terlepas dari itu, agendanya memang pada saat untuk SEA Games nantinya, dan tidak benar bahwa semua pemain yang tampil bagus di Piala Menpora tidak terpantau oleh Sintayong. Seperti itu. Oke. Ini ada satu nama juga ya yang menarik perhatian, Asnawi Mangku Alam. Ya. Sudah cukup oke itu, Miki. Ya memang sih dia kan udah jadi langganan timnas lah sekarang Maya, dan terus performanya juga sedang meningkat bersama Asian Greeners. Jadi menurut gue sih pantas aja, dan ini kan kalender FIFA ya, jadi semestinya pemain-pemain yang dipanggil ini klubnya harusnya melepas ya, karena ini kan masuk kalender FIFA kualifikasi Piala Dunia ini, makanya beralasan kalau Sintayong memanggil semua pemain terbaik yang ada di luar negeri, panggilin semua sama dia kan. Karena kesempatan untuk ini jangan-jangan Asnawi karena Korean Connection karena bermain di Korea seperti itu, jadi dipanggil. Dan di follow juga sama Sintayong. Cuma 2 pemain yang di follow sama Shin. Gimana Vino? Hanya 2 pemain yang di follow, siapa aja Vin? Di Instagramnya. Siapa aja Vin? Asnawi sama siapa sih? Arhan apa Jauhari ya? Aku lupa. Menarik sih sebenarnya. Ya kita lihat nanti hasil godokan dari STY soal timnas ini. Oke, ini balik lagi soal Liga 1 ya. Jadi Mas Andi, Vino, Om Yuke, kita akan ngebahas sedikit tentang Liga 1. Ini kita setelah Piala Menpora tadi, kira-kira ya nih ke Mas Hanif, persiapan ke Liga 1-nya kata Mas Hanif minggu depan kan akan dibocorkan. Kalau persiapan sendiri sudah sejauh mana ya Mas Hanif? Sudah mulai atau atas wacana aja? Jadi gini, kalau sekali lagi dari info teman-teman saya, temannya Mas Hanif, besok itu mulai fix semua ngumpul di Jakarta. Artinya ada target yang cukup berat dalam waktu 1-2 pekan ke depan, paling tidak ada goal yang bisa memberikan lampu hijau soal Liga 1. Karena begini, kemarin dari beberapa pejabat negara ini yang datang di Piala Menpora, mulai dari Kapolri, kemudian Menpora, bahkan Menteri Koordinator PMK, mereka sangat mensupport, bahkan melihat prokesnya itu bagus, artinya bagus, bisa menjadi contoh buat olahraga lain. Dan yang menarik, dari statement beberapa pejabat ini menginginkan ada penonton. Tapi dibatasi. Ini yang menjadi pekerjaan berat federasi dan operator ya, karena kriteria untuk penonton yang bisa dimasukkan itu akan menjadi satu hal yang nantinya akan menjadi satu pembahasan masyarakat secara umum ya, karena bisa jadi dalam persentase atau dalam jumlah angka. Jadi misalkan dalam satu pertandingan ada 2.000 atau 1.000 begitu. Nah, siapa 1.000 yang bisa masuk, ini yang harus dikaji secara lebih luas. Bisa saja penonton yang sudah divaksin plus harus sudah swab antigen pada saat hari H atau di stadion. Nah, artinya hal ini kan jelas bisa. Kalau misalnya ada penonton boleh masuk, berarti kans buat main home away nggak sentralisasi di Jawa cukup besar juga dong, Mas. Tadi kan masalahnya kenapa mau main di Jawa kan karena mereka udah berpikir udah nggak mungkin ada penonton juga gitu kan. Nah, itu yang salah satu dipertimbangkan. Artinya gini, sistem bubble di Piala Menpora bisa dikatakan berhasil. Kalau ada penonton, katakanlah satu stadion 2.000, pasti kuotanya 1.000 untuk A, 1.000 untuk tim B gitu kan. Nah, ini yang harus diperhatikan lagi dan harus dikaji ulang, pembagian seperti ini seperti apa.
Karena kalau sistemnya masih sama, besar kemungkinan tim yang berada di kota tersebut, tuan rumah, akan tidak diizinkan untuk bertanding di kotanya sebentar. Katakanlah Persela Lamongan tidak mungkin bermain di Lamongan. Ketika bisa saja dia bermain di kota lain, sebut saja Malang. Nah, ini yang harus dipertimbangkan soal pembagian tiketnya. Apakah 100 atau 1000, 50% itu untuk Persela dan lawan, teknisnya seperti apa, teknis pembeliannya seperti apa, pembagiannya seperti apa, itu yang saat ini benar-benar masih digodok ya, dimatangkan seperti apa. Iya. Oke, ada hal lain selain penonton yang dipertimbangkan? Yang menjadi poin penting akan dibawa ke pembahasan besok nih Mas Hanif, selain penonton? Banyak ya, karena ini kan lintas tahun kan. Nah. Jadi kan ada agenda akhir tahun timnas. Nah, penjadwalannya seperti apa itu yang harus benar-benar dipertimbangkan. Plus kalau memang nanti semuanya terpusat pada satu daerah yang berdekatan, akomodasi dari tim seperti apa, siapa yang menanggung, apakah kebalikan ke klub seperti semula atau tetap seperti di Piala Menpora, semua dari organizing komite. Nah ini yang banyak sekali detail yang harus dipertimbangkan. Belum lagi terutama masalah prokes. Apakah lebih dilonggarkan atau seketat kemarin Piala Menpora? Karena jelas kalau seketat Piala Menpora bisa jadi biayanya juga akan sangat besar ya. Karena bukan hanya prokes pada saat pertandingan, tapi menjaga pemain plus tes pada saat pemain standby ketika tidak ada pertandingan, itu juga bukan perkara yang mudah dan itu juga butuh biaya yang cukup besar. Penyesuaian sama schedule-nya Bali United dan Persipura gimana? Dipikirin juga kira-kira kata teman Mas tuh. Nah, awalnya kan diminta akhir Juni kan. Karena ada perubahan jadwal dari Persipura dan Bali. Opsi yang paling logis ya awal Juli itu. Tapi kalau misalnya mereka melaju ke yang lebih jauh, gimana tuh? Kan ada peluang tuh. Iya, AFC sudah mengirimkan jadwal, andai kata tim Indonesia lolos, dan itu sudah dipertimbangkan oleh teman saya tadi. Jadi kayak gitu juga sudah dipertimbangkan lah, aman lah kalau soal itu. Oke. Nah ini menarik ya, nih Mas Yuke, dengan tentang penonton, dengan prokes juga, dan melihat kejadian kemarin, itu seperti apa Om Yuke, menurut pandangan Om Yuke? Iya, kalau kita mau tetap maju dengan seperti mengikuti kompetisi di negara tetangga ya, dengan menghadirkan penonton, ya kita harus berani memulainya. Harus berani memulainya. Jadi jangan apa ya, kita menjadi terus terbelenggu dengan kekhawatiran, karena itu nggak akan membuat kita menjadi lebih maju gitu. Kedua, kita udah coba kemarin kan dengan prokes yang ketat. Bisa berjalan bagus, mudah-mudahan memang benar-benar clean gitu ya, kagak ada klaster baru. Kalau nanti ada penonton ya tinggal penontonnya disortir aja. Ya, mereka dipilih yang kan masuk tadi harus minimal antigen baru boleh nonton. Kan itu udah ngikutin prokes sebetulnya. Jadi nggak masalah kan kalau penontonnya adalah orang yang cukup, istilahnya berduit dalam tanda cukup. Enggak, ya ini udah nggak terhindarkan, Niko. Nggak mau ya? Nggak mau. Emang keuntungan dari penonton dengan 1000 per masing-masing klub tim gitu kan yang hadir, secara keuntungan penjualan tiket menguntungkan? Ya belum sih. Belum ya? Tapi yang paling kan nolong lah daripada kosong gitu kan, paling kan nolong. Lebih baik menolong daripada kosong. Jadi kalau ujungnya ternyata ini hanya memberikan akses bagi orang-orang yang mampu, ya memang ya begini adanya gitu saat ini kan. Ini kan sementara gitu. Terima aja. Yang nggak bisa nonton, dilihat di TV aja, udah. Yang cukup nonton ya? berarti yang dia harus bayar gitu. Vin, lo mau tambahin apa, Vin? Gue setuju sih Mas Yuke, kalau yang datang 1000 juga nggak akan ngebantu kok buat uang klub, tapi gue sih berharap mungkin si klub tuh kayak bikin semacam reward deh buat fansnya, tertutup dan dia bayarin sampai antigennya, nggak usah terlalu banyak lah, sekitar 100 atau 70 itu kayak seenggaknya dia bisa datangin penonton dan ambience si pemain tuh gak garing-garing banget pas main gitu maksud gue. Dan kalau ada ketimpangan sih seenggaknya ya klub kasih reward sih kayak hadiah gitu. Jadi yang nggak bisa bayar antigen pun ya klub yang tanggung. Kalau menurut gue sih harapnya begitu. Oke, sip. Kita tanya Bretim sekarang nih sebagai bahan pertimbangan buat temannya Mas Hanif ya. Apakah butuh penonton dengan kondisi seperti ini atau lebih baik tanpa penonton, atau ada hal lain yang seperti Om Yuki bilang ya udahlah kasih penonton dengan syarat yaitu harus bayar gitu kata Mas Hanif. Prokes yang sangat ketat. Ya nggak apa-apa sih demi kebaikan ya. Kata Om Yuki juga harus berani juga. Jadi win-win solution kalau penonton hadir
klub juga membantu dan lain sebagainya ya. Iya, betul. Oke. Baik, terima kasih Jebret Team, terima kasih Om Yuki, terima kasih Vino dan Mas Hanif yang sudah menemani kita di Depdagri malam hari ini. Jangan lupa habis ini ada DPI juga dan minggu depan juga Depdagri juga kita akan membahas soal timnas dan info terkini mengenai persiapan Liga 1. Oke, saya Niko Soekarno pamit, sampai ketemu minggu depan di Depdagri, bye-bye. Bye-bye.